Lo tau nggak? Setelah gua nonton semua podcastnya Ray Lil Black, atau yang sekarang dikenal sebagai Nurai Istiqbal, mantan artis film dewasa yang sudah mu'alaf, gua yang muslim dari lahir malah ngerasa malu sama diri gua sendiri. Karena dari cara dia ngomongin Islam, cara dia memaknai ayat Al-Quran, dan gimana dia berjuang nyari hidayah tersebut. Gua sadar, selama ini gua, atau mungkin juga lo, cuma numpang lahir dari keluarga muslim. Kita tumbuh di lingkungan Islam, tapi hati kita tidak pernah nyentuh Islam yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Sunnah Mindset, tempat buat lo yang pengen ningkatin taraf berpikir dan pelan-pelan belajar bareng gua buat ngerti Islam lebih dalam. Hari ini gue pengen share 5 pelajaran penting yang gue dapet dari Nurai Istiqbal. Gue dengerin semua cerita dia dari berbagai podcast, dan dari situ gue nemuin banyak hal yang bukan cuma mind-blowing, tapi juga nampol banget buat kita sebagai muslim. Karena 5 poin ini bisa jadi cermin yang ngubah cara lo mikir dan cara lo ngejalanin hidup. Jadi tonton video ini sampai habis, karena ada satu bagian di akhir yang mungkin suatu saat bakal ngelindungin lo dan keluarga lo di masa depan. Dan jangan lupa klik subscribe, karena di sini kita akan bahas Islam dari sisi yang jarang disorot, tapi deket banget sama hidup lo. Hal pertama yang gua pelajarin dari Nurai, ini bukan cuma soal agama, tapi soal gimana kita bersikap sebagai manusia. Pas dia ditanya kenapa bisa terbuka banget sama Islam, dia jawab sesimpel, karena gua juga pernah dihakimi seumur hidup. I didn't have any negative thought. About Islam. I never had a negative thought because I've been judged all my whole life. Yeah. Because I'm from the industry. Of course, people judge, and then I have never worked at the office in my life. So of course, people judge me because she's just playing around. Have a real job, don't have a real job. Always judged. So I tried not to judge people from the beginning. Alasan itu yang bikin dia nggak pengen ngejudge balik. Dia ngerti rasanya dinilai cuma dari masa lalu. Dia paham gimana rasanya dicap sebelum orang dengar penjelasannya. Di sini gua mikir, ternyata pengalaman disakitin itu bisa jadi pintu buat kita semua untuk menjadi lebih bijak. Karena orang yang pernah dicap jelek gara-gara stigma bakal lebih hati-hati waktu ngelihat sesuatu yang kelihatannya buruk. Dan yang bikin gua malu adalah justru kita yang lahir dari keluarga muslim sering banget ngejudge orang yang beda sama kita. Kita bawa Islam, tapi kadang lupa sama adab. Kita bilang Islam itu damai, tapi lupa bahwa damai itu dimulai dari sikap kita sendiri. Nurai, dia gak tumbuh di lingkungan Islam, tapi sikapnya kadang lebih Islam dari kita yang tiap hari ngaku beriman. Lucu kan? Hahaha. Pelajaran kedua, gua dapat dari cara Nurai ngadepin masa lalunya. Dia gak sibuk nyari pembenaran, tapi juga gak malu ngakuin masa lalu itu bagian dari dirinya. Pas ditanya soal film-filmnya dulu, dia jawab, kalau bisa, aku pengen semua itu dihapus. Tapi justru dari masa lalu itu, aku ketemu Islam. Do I want to erase all the movies? Yes. But also, if I didn't have this past, I didn't become Muslim. Because I didn't have money to travel to Malaysia. I didn't have opportunity to go to Bali. I didn't have opportunity to go to convention because I was not living in Bangkok if I didn't start my career. So everything is connected. But if I erase my past, that doesn't make me right now. People can judge, but for me, only one who can judge is Allah. Yang bikin gua makin respect adalah cara dia ngejawab pertanyaan-pertanyaan sensitif. Dia nggak defensif, nggak merasa perlu ngebela diri secara berlebihan. Dia cuma jujur kalau yang bisa nilai hidupnya cuma Allah. Itu nunjukin kedewasaan yang nggak banyak orang punya. Kita yang lahir dari keluarga muslim justru sering kebalikannya. Sibuk ngejaga citra, takut banget kelihatan salah. Sampai lupa, kita bukan makhluk sempurna. Padahal seringnya, justru dari jatuh itu, kita mulai sadar buat bangkit. Dan Nurai, dia berani ngadepin masa lalu. Nggak pura-pura suci, nggak nyari simpati. Dia terus maju, karena dia tahu arahnya sekarang.
Pelajaran ketiga yang gue dapet dari Nurai adalah dia berani buka hati buat hal-hal baru bahkan dari arah yang gak pernah dia sentuh sebelumnya. Dia lahir jauh dari lingkungan yang kenal Islam, tapi waktu dia lihat gimana orang-orang muslim di sekitarnya punya ketenangan yang nyata, dia bukan malah nutup diri. Dia penasaran, dia belajar, dan itu awal perjalanannya. Never close your heart. This I would say, but if you don't open your heart, there will be no guidance. To get to know something, to want to know something, the curiosity, to have the curiosity, you have to be open-hearted as well. If you want something new, something better, it doesn't have to be Islam, but if 1%, even 1%, if you have curiosity, you open your heart, maybe you can start buying books, maybe talk to Muslim friend. Take one step if you will. Padahal kalau kita jujur, banyak dari kita yang muslim dari lahir, tapi nutup hati rapat-rapat. Sains, jangan percaya, nggak ada di Quran. Filsafat, bahaya, nanti lo murtad. Belajar dari non-muslim, ngapain? Itu ilmunya orang kafir. Islam nggak pernah ngajarin kita buat alergi sama ilmu. Selama nggak nyimpang dari nilai Islam, dan bisa bikin kita makin ngerti hidup, kenapa enggak kan? Ibnu Sina, Al-Farabi, Imam Al-Ghazali. Mereka belajar dari siapa aja. Mereka tahu kebenaran kadang datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Dan kalau kalian lihat ya, Nuraini nggak nunggu jadi sempurna dulu buat mulai belajar. Dia buka hati dulu. Sisanya, Allah yang bukain jalannya. Sementara kita nih sok paling ngerti, sok paling bener. Tapi aslinya kosong. Karena hati kita yang nolak semua hal di luar kepala kita sendiri. Pelajaran keempat dari Nurai, salah satu ayat yang paling dia suka ada di Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Which part of the Quran you like the most? A lot of people know me already, but Allah won't change unless you will. That means if you want to change, if you will, Allah will always be there. Allah will always help you. So that is a very special, it has a special meaning for me because I wanted to be better. I was looking for help. I was looking to change. And that says that Allah will be there without judgment. He listens. He sees. So it have to be start from you. Yes. Menurut gua, ini salah satu ayat paling powerful. Karena bukan cuma nyuruh lo berubah, tapi juga nyentil semua alasan buat gak gerak. Berapa banyak orang bilang, gue miskin karena takdir. Gue gak bisa berubah, emang udah nasib. Kalau rezekinya belum dikasih, ya sabar aja. Padahal, ayat ini tuh justru bilang, lu pengen sesuatu, ya gerak. Pengen berubah, ya mulai. Bukan diem sambil pasrah, terus pakai agama buat nutupin kemalesan. Nurai ngerti itu. Dia nggak maksa segalanya harus berubah saat itu juga. Tapi, dia nggak duduk pasrah juga. Dia buka hati, terus belajar, dan akhirnya waktu dan momennya datang sendiri. Pelajaran terakhir ini, menurut gua, adalah poin yang paling penting dari semuanya. Nurai udah ninggalin dunia lamanya, tapi rekaman-rekaman itu masih terus beredar. Dan lo tahu, dampaknya nggak cuma ke dia, bisa jadi ke orang tuanya, temen-temennya, bahkan mungkin anaknya kelak. Mereka tetap harus nerima tatapan orang karena masa lalu yang sebenarnya udah dia tutup rapat. Dan Nurai nggak bisa kontrol itu semua, walaupun dia udah berubah. What you going to say to Rai 5 years ago? Remember, internet is forever. It's not even only for me. Every single one of you who is watching, even one sentence, we cannot erase. If you write something, that will be forever. So be careful, yeah? Be careful what you say, what you post. Really. Yeah. Dari video itu gue sadar, sekarang semua orang bebas posting apa saja, tanpa mengingat kalau jejak digital gak bisa dihapus. Kalau kita nggak jaga jejak digital dari sekarang, maka postingan kita hari ini bisa jadi bahan hisap atau bahkan bisa bikin keluarga lo nanggung beban yang bukan milik mereka. Lo bisa tobat, tapi dunia nggak selalu kasih kesempatan kedua. Nggak semua orang bakal ngeriset ingatan mereka, dan nggak semua platform ngasih tombol hapus selamanya. Makanya, pikirkan dulu sebelum lo posting apapun hari ini, karena satu postingan bisa ninggalin bekas yang lebih panjang dari usia lo sekarang.
Video ini gue bikin bukan buat ceramain siapa-siapa, tapi biar kita semua mikir, termasuk diri gue sendiri. Gue cuman pengen lo tahu bahwa perubahan itu nyata, dan lo lagi ngeliat buktinya sendiri di depan layar ini. Jadi, kalau lo masih ngerasa, gue udah terlalu rusak, gue bisa berubah nggak ya? Maka selalu ingat Nurai. Karena kalau seseorang yang masa lalunya segelap itu aja bisa nemuin cahaya, masa kita masih mau bilang nggak bisa berubah? Dan thanks banget yang udah nonton sampai sini. Kalau lo ngerasa ini nyentuh hati lo, bantu like dan share. Karena bisa aja temen lo juga lagi butuh pengingat yang sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.